Semalam jelas kita lihat ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan RK. Giliran ini gantian, coba kita lihat dulu ya seperti apa. Bahkan bawa-bawa ada cilok gitu ya, coba kita lihat seperti apa foto-fotonya. Nah ini dia. Banyak makanan, ada ciloknya juga, Pak Prabowo juga sampai memposting di sosial medianya. Spesial sekali sepertinya ini Bang Habib, ada apa? Apakah RK sekarang sedang menjadi rebutan antara Ganjar dengan Prabowo? Hubungan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo yang sangat baik ini bukan hal baru. Karena waktu beliau mencalonkan pertama kali menjadi wali kota Bandung itu rekomendasikan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi salah satunya mungkin nostalgia juga semalam itu. Tapi tentu dua tokoh bangsa bertemu pasti bicara soal isu-isu kebangsaan. Termasuk mungkin juga soal pemilu ini. Nah, apakah ada secara spesifik bicara soal posisi cawapres kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas saat ini Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum partai politik terus memperbanyak informasi ya, memperkaya masukan ya, agar keputusan penentuan cawapres itu bisa benar-benar matang, ya, berdasarkan bahan-bahan yang selengkap-lengkapnya. Oke, tapi apakah Pak Prabowo mempertimbangkan juga selain Erlangga mungkin RK juga bisa menjadi bacawa pres? Kita tidak kunci ya soal kriteria seperti apa ya, apalagi sosoknya harus dari mana, tidak dikunci. Jadi masih terbuka, siapapun bisa mengusulkan siapapun. Itu yang sampai saat ini masih berjalan. Jadi banyak sekali tokoh diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kalau yang diusulkan dari Golkar kan Erlangga Hartarto. Tentu. Jadi mungkinkah Pak Prabowo akan memilih nama orang yang di luar yang diusulkan? Tidak dalam kapasitas bicara mungkin nggak mungkin ya. Saya bukan pengamat, tapi sebagai kader Partai Gerindra saya perlu informasikan bahwa keputusan soal cawapres ini akan dibuat oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik secara musyawarah. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat dari survei elektabilitas, kita sambil tampilkan ya survei elektabilitas. Sebetulnya surveinya RK ini cukup tinggi. Kalau tidak di Polling Institute periode 21 sampai 25 Agustus itu RK 14,2%, di bawahnya Erick Thohir. Kalau secara elektabilitas bacawa pres sebetulnya RK bukan di urutan pertama, tapi kenapa RK sekarang seolah jadi rebutan, Mas Adi? Ya, variabelnya dua. Pertama, Pak RK itu harus diakui punya basis politik dan penetrasi yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Karena Jawa Barat ini kan merupakan salah satu battleground politik yang saya kira pastinya akan menjadi sasaran semua capres untuk mendulang suara. Apalagi kalau kita melihat survei specifically di Jawa Barat, RK ini kan popularitas dan elektabilitasnya melampaui yang lain. Tingkat kesuksesan, tingkat kedisukan itu di atas rata-rata. Oleh karena itu siapapun yang bisa mendampingi Ridwan Kamil, entah itu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, itu ada asumsi dan keyakinan bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Itu yang pertama, Mbak. Tapi memang RK ini kan punya political barrier ya, yang saya kira tidak mudah karena Golkar itu sudah memutuskan pilihan politiknya kepada Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut dengan barrier. Tapi kalau kita melihat dua korespondensi politik secara faktual tidak bisa dibantah. 2004 memang Golkar berbeda dengan Yusuf Kala. Golkar saat itu hasil konvensinya memutuskan mengusung Wiranto dengan Gusola, tapi pada saat yang bersamaan JK justru berpasangan dengan SBY menang Pilpres. 2014 kemudian Golkar juga bergabung dengan Prabowo Subianto. Pak JK saat itu juga berkoalisi dengan Jokowi dan menang Pilpres. Sangat mungkin sebenarnya kalau ada portofolio politik yang memadai, Ridwan Kamil itu diyakini mampu meningkatkan elektabilitas, PDIP mau ataupun Gerindra mau, bukan tidak mungkin. RK akan menerima itu dengan baik. Tentu dengan catatan dengan atau tanpa Golkar sekalipun. Jadi bagi saya Kang Emil ini adalah makhluk politik ya, yang saya kira memang pola pikirnya adalah untung dan rugi. Apalagi Pilpres itu adalah panggung besar yang pastinya dimimpikan oleh semua calon. Oke, apakah itu berarti Golkar yang ingin Pak Erlangga harus berhati-hati dengan RK? Ya saya kira Golkar sudah matang ya dalam soal itu. Tapi yang jelas sampai saat ini ada kecenderungan memang Golkar itu terus ingin meyakinkan Prabowo Subianto untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai kandidat cawapresnya ya. Itu adalah pilihan rasional mengingat
harus diakui Pak Erlangga ini adalah ketua umum partai yang pastinya dinilai mampu mengorkestrasi kekuatan politik Golkar loh Mbak. Saya ingat persis ketika Pak Erlangga jadi ketua umum Golkar, saat itu Golkar sedang dalam turbulensi politik yang menurut saya mengerikan. Ketua umum Golkar sama sekjennya itu berurusan dengan KPK. Tapi perolehan suara pileg Golkar itu runner up. Kalau kita hitung suaranya di DPR ya. Oleh karena itu cukup beralasan kalau kemudian elit-elit Golkar seperti Pak Doli misalnya masih meyakinkan kepada publik bahwa Erlangga adalah pilihan nasional. Dan ingat juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan baru seumur jagung masuk di Golkar yang saya kira basis ideologisnya tidak terlampau kuat secara signifikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.